Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Siang hari ini Bapak Ibu kita dapat bertatap maya kembali untuk melanjutkan kegiatan kita pelatihan Google Workspace for Education terintegrasi dengan Quizzes. Luar biasa, kemarin kita sudah praktekkan ya Bapak Ibu bagaimana mudahnya membuat kuis dengan Quizzes dan diintegrasikan dengan Classroom gitu. Ini mohon izin nih Bu Susi, saya pindahkan ke waiting room karena nyala terus mikrofonnya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Terima kasih atas semangat Bapak Ibu. Ada yang dari Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, ada yang dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, kemudian Sulawesi, ada yang dari Bali. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Dan khususnya yang paling banyak ini Jawa Barat ya. Terima kasih Bapak Ibu dari Jawa Barat. Bapak Ibu, sebetulnya Google Workspace for Education ini menawarkan solusi bagi Bapak Ibu yang ada kendala dalam pembelajaran. Kalau yang alumni pelatihan sebelumnya itu insya Allah udah paham ya tentang aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan Google Workspace. Ada Google Slide untuk membuat materi, Google Sites untuk membuat website pribadi, bahkan sebagian udah ada yang mempraktekkan. Nah, terutama Google Classroom yang saat ini banyak kita gunakan. Nah, barangkali Bapak Ibu ada kendala dalam pembelajaran sehari-hari, silahkan Bapak Ibu boleh disampaikan di chat. Nah, nanti insya Allah ada solusinya dari Google Workspace for Education. Kita praktekkan, kita cari solusinya. Seperti kemarin, Bapak Ibu, kalau di Google Form itu gimana sih biar nilai itu bisa misah-misah? Kalau kita ulangan kan ada kadang-kadang ada beberapa KD, ada beberapa mata pelajaran gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu gimana biar nilainya itu misah-misah gitu? Udah per KD atau per mata pelajaran. Nah, ini ada triknya Bapak Ibu. Nah, tetap bisa kita menggunakan Google Form, namun ada triknya, yaitu dengan menggunakan atau membuat analisis gitu ya. Caranya tidak sulit, nanti kita praktekkan, karena ini menurut saya belum ada aplikasi yang termasuk Quizzes ya, yang bisa langsung memisahkan nilainya per KD atau per mata pelajaran, kalau dalam satu aplikasi, seperti itu. Atau mungkin di Quizzes udah ada, barangkali master trainernya udah bisa mempraktekkan. Ada nggak, Bu Santi? Tidak sih, Pak Jenal, belum ada ya. Masih satu keseluruhan, enggak yang itu kan kalau Google Form gitu kayak yang adventure ya namanya ya. Google Form adventure ya kayak gitu. Belum di Quizzes belum ada. Dia di masih Quizzes, ya. Satu KD berbagai bentuk soal seperti itu. Iya, jadi nilainya jadi satu ya, beberapa KD, beberapa mata pelajaran. Nah, di Google Form Bapak Ibu, kita bisa membuat analisis di hasil nilainya, yaitu di spreadsheet-nya. Nah, kita memisahkan nilai-nilai ini berdasarkan KD-nya atau mata pelajaran. Nah, bisa kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Saya izin share screen. Nah, ini Bapak Ibu, ini muncul nggak ya? Ini form, Google Form, muncul nggak? Apa spreadsheet yang muncul?
Ini Google Form Pak Jenal. Oke, siap. Nah, ini contoh Google Form yang belum lama, bulan lalu ya, 7 Agustus, saya ujikan ke anak-anak sebagai latihan subtema 2. Nah, ini ada beberapa mata pelajaran Bapak Ibu, dan tentunya beda KD kalau udah beda pelajaran. Nah, ini contohnya, ini ada IPA, kemudian ini juga IPA. Nah, di sini ada IPS, ya. Ada PKN. Jadi ada tiga ini ya mata pelajaran. Nah, kita lihat di hasilnya Bapak Ibu, kita buka spreadsheet-nya. Ini udah saya buka spreadsheet-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Kebetulan belum saya skorkan nilainya, belum saya beri skor. Hasilnya seperti ini. Nah, dari hasil spreadsheet inilah kita buat analisisnya. Kita bisa buat analisis kita tambahkan sheet ya Bapak Ibu. Tambahkan sheet. Nah, kita beri nama misalnya analisis. Ini contoh aja, nggak dikasih nama juga nggak apa-apa. Misalnya mau tetap namanya sheet 1, sheet 2 gitu, boleh. Nah, caranya kita ketik ini, nomor peserta nanti, terus nama, kemudian ini nomor soal. Ini seperti Excel ya Bapak Ibu. Jadi fungsinya ya hampir sama dengan Excel aja gitu. Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan. Jadi Bapak Ibu yang kesulitan nggak mau pakai Google Form karena harus memisah-misahkan nilainya, ini nanti dimudahkan dengan ini Bapak Ibu. Oh, berarti bisa dari sheet-nya ya Pak Jenal ya? Betul, langsung di sheet, di spreadsheet-nya, tidak perlu saya di kemarin dari download. Google Form-nya tuh pernah ikut yang nyoba dari Google Form-nya. Ternyata dari sheet-nya bisa ya? Dari sheet-nya bisa, dan ya, okay. Kemungkinan nanti lebih mudah. Nama kita ambil, caranya Bapak Ibu, nama kita kasih tanda sama dengan, kemudian kita buka ini form responnya. Nah, kita klik di sini. Nama yang paling atas ya Bapak Ibu ya. Oh, ini yang paling atas. Nah, atau respon nomor 2. Kita enter aja. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, caranya di bagian pojok kanan bawah ini ada titik. Kita klik, tahan, dan tarik ke bawah. Sampai sejumlah murid kita. Nah, terakhir ini berarti. Nomornya kita ada 31 yang mengerjakan ulangan. Kemudian jumlah soalnya, kita lihat jumlah soalnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 butir. Jadi soal ini tidak harus 10, tidak harus 20 ya Bapak Ibu ya. Nah, terus tadi kan ada 3 mata pelajaran. Nah, kita kelompokkan. Tadi pertama itu IPA. Kemudian ada IPS dan PKN. Bapak Ibu kalau latihannya langsung 5 muatan pelajaran ya bisa juga gitu. Ini mudah nanti buat soal PTS ya? Iya. Jadi kalau kita ulangan tidak lagi dipisah-pisah Bapak Ibu, ininya. Iya, betul. Formnya ya. Jadi formnya. Langsung aja formnya dibuat untuk semua mupel gitu. Ini jumlah rata-rata. Kita blok biar rapi. Nah, untuk bisa mengisi ini Bapak Ibu, kita butuh kunci jawaban. Nah, kunci jawaban dari
jawaban ini. Nah, kebetulan saya kunci jawaban itu bisa kita ambil dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, dari soalnya, dari formnya. Ini kunci jawaban ini harus di copy ya Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan saya membuat soalnya tidak hanya PG tapi ada pilihan ganda kompleks. Jadi ada soal yang jawabannya lebih dari satu gitu. Mohon izin Bapak Ibu di mute dulu. Iya, saya mute. Oke, ini ada beberapa soal yang jawabannya lebih dari satu atau pilihan ganda kompleks. Maka kunci jawabannya juga harus tiga-tiganya kita masukkan ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau yang PG ini cuma satu, gampang ya Bapak Ibu nih. Kita copy aja kelelawar. Oke, thank you. Ya dah, atu-atu dah ya. Maaf, barusan saya nge-mute serta kelelawar. Kita copy Bapak Ibu, ini soal nomor berapa ya? 1, 2, 3, 4. Nah, analisis kita taruh di sini ya Bapak Ibu, di atas biar mudah. Ini kita kasih kunci jawaban. Jadi kunci jawaban nanti di sini kita kasih warna berbeda biar kelihatan. Atau mau ditaruh di tempat yang lain bisa juga Bapak Ibu. Atau biar mudah Bapak Ibu, kita copy aja dari jawaban siswa. Kalau itu jawabannya betul. Nah, misalnya ini nomor 1, jawaban betul. Kita copy aja dari sini. Nah, kita klik di nomor 1. Nah, kunci jawaban nomor 1 tuh ini, ovipar. Nah, atau Bapak Ibu, kalau ada, cari yang nilainya 100 atau 17 nih. Skor 17 itu berarti 17 dari 17 berarti betul semua. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kita copy. Nah, di copy, Ctrl C atau klik kanan, salin, kemudian kita ke sheet analisis, nah kita paste di sini, tempel, nah, warnanya mau di, nah. Jadi udah ada jawabannya semua, gitu. Soalnya ternyata cuma 11, ini nomor 12 nggak ada jawabannya. Berarti soalnya cuma 11, kita hapus kolom. Nah, Bapak Ibu, tadi untuk analisis, kita pakai rumus ini ya Bapak Ibu, seperti di Excel. Diawali dengan sama dengan, apabila if kurung buka, form respon. Tadi yang pertama itu namanya Nabila Sayan, kita cari. Yes. Kita kembali ke sini dulu. Sama dengan if kurung buka. Nah, kemudian ke form respon, jawaban Nabila Sayan nomor 1. Nah, muncul di sini ya Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke analisis. Nah, sama dengan analisis tanda seru ini bentar ada yang ini Bapak Ibu mohon izin untuk mute mikrofonnya ya. Analisis kemudian kolomnya ini jawabannya ada di C kolom ke-1 C terus tanda dolar Bapak Ibu ketik 1. Kalau sama dengan, kalau itu sama nilainya 1. Kalau beda, nah ini tanda titik 2. Kalau nilai sama nilainya 1. Kalau beda nilainya 0. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kurung tutup. Nah, ini berhasil atau enggak tinggal di enter aja. Kalau berhasil dia akan, nah muncul nilainya 1 berarti jawabannya betul. Nah, ini untuk ke bawah kita bisa pilih isi otomatis. Nah, ya. Fahres
jawabannya dia 0. Nah, berarti salah dia kalau 0 ya. Kita cek. Fahres nomor 15, dia salah. Fahres, ya ternyata jawabannya berbeda sendiri Bapak Ibu. Berarti dia jawabannya salah, maka nilainya 0. Gitu ya. Nah, untuk ke kanannya tinggal kita tarik ya Bapak Ibu. Klik, tarik. Nah, muncul. Untuk ke bawahnya tinggal kita klik, tarik ke bawah. Nah, otomatis semua Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang terlambat mengerjakan, tinggal diklik aja Bapak Ibu. Ini diklik paling bawah, kemudian tarik ke bawah. Kalau ada yang baru mengerjakan, Pak, saya baru mengerjakan, tolong dicek gitu. Nah, itu tinggal diklik paling bawah, nanti akan muncul otomatis. Nah, terus untuk memisahkan nilai per mata pelajaran, tadi IPA itu nomor, kita cek ya. IPA itu nomor 1, 2, 3, 4, 1 sampai 4. Berarti sama dengan, rumusnya selalu diawali dengan sama dengan. Sum atau sum itu penjumlahan. Kolom ini E sampai F. Nah, jadi dijumlah kolom C sampai F, ini rumusnya, kemudian dikali 100 dibagi 4, gitu ya Bapak Ibu ya, enter. Nah, ke bawahnya tinggal isi otomatis. Jadi untuk nih IPA Nabila Sayan ini nilainya 100. Nah, untuk IPS berapa? Kita lihat IPS ada berapa nomor? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, potensi ekonomi ya, 5. 5 ya, 5. Ada 5 soal untuk IPS. Kita kembali ke sini. Berarti sum kurung buka dari nomor 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kurung tutup. Dikali 100 dibagi 5 karena ada 5 soal. Nah, untuk IPS-nya si Nabila Sayan cuma dapat 80. Nah, untuk PKN berarti cuma ada 2 nomor nih, 10 dan 11. Berarti sum kurung buka. Nah, ini kurung tutup dikali 100 dibagi 2. Nah, oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi PKN dia betul cuma 1, nilainya 50. Nah, atau ini nilai total, berarti sebetulnya si Nabila Sayan ini nilainya dikali 100 bagi 11. Nah, ini kalau menghilangkan koma di belakang tinggal klik ini ya Bapak Ibu ya. Ini. Nah, rata tengah pakai ini. Nah, jadi nilai Nabila Sayan itu 82. 82 itu total dari nilai 3 pelajaran. Tapi kan kita butuh nilainya per mata pelajaran atau per KD gitu ya. Nah, jadi IPA-nya dia itu dapat 100, IPS 80, PKN 50. Nah, ini kita tidak perlu ngitung satu-satu ya Bapak Ibu, udah langsung otomatis. Jadi sangat menghemat waktu. Kita juga nggak perlu banyak bikin form, udah cukup 1 form untuk ulangan 1 tema semua mata pelajaran seperti itu. Nah, ini juga misalnya nilai 100 ya, ternyata emang ininya hasilnya harusnya 100 gitu ya. Yang nilainya 100 pasti di sininya 100 semua pelajarannya gitu ya. Nah, ada juga yang dapat 0 karena ternyata di sini salah dua-duanya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu solusi untuk Bapak Ibu apabila ingin nilainya per KD atau per mata pelajaran.
di Google Form. Nah, kemarin ada pertanyaan nih. Ya, yang penting Bapak Ibu adalah rumusnya harus benar, ya. Nah, itu Pak Jenal, aku sendiri kadang rumusnya yang if gitu. Ya. Nanti rumusnya atau filenya saya kirim ke ini ya, ke grup. Bapak Ibu tinggal mengganti sesuai dengan ini. Ini namanya apa? Kalau di sini form respon berarti form respon. Terus di sini apa? Ini kebetulan namanya analisis. Jadi analisis. Kemudian letak ininya, kolomnya disesuaikan aja. 1 itu apabila dia benar, nilainya 1. Kalau apabila sama dengan kunci jawaban, nilainya akan 1. Apabila tidak sama dengan kunci jawaban, maka nilainya 0 gitu. Ya. Pak Jenal udah benar-benar GMT level 2. Saya. Ini insya Allah sangat memudahkan kita. Pokoknya dengan Google Workspace ini Bapak Ibu udah harusnya nggak ada kendala lagi tentang apa pembelajaran kita. Pokoknya semuanya dibuat mudah. Yang penting Bapak Ibu mau mencoba, mau mempelajari atau enggak, seperti itu. Yang penting Bapak Ibu pakai dulu. Nah, kalau Bapak Ibu pakai, nemu kendala, nah, insya Allah kami terbuka Bapak Ibu WA Japri ke kami, insya Allah nanti ketemu solusinya, gitu. Terus juga Pak Jenal, informasi ini yang sheet ini juga bisa diunduh ya, bisa dipasang di HP. Jadi saya juga mempraktekkan. Jadi saya ketika mau reaksi, ya udah saya pasang tuh di HP, udah tinggal digonta-ganti aja, udah lebih mudah. Betul ya. Bisa di HP. Jadi nggak usah buka laptop, tapi kita masih bisa masukin nilai gitu. Kalau yang manual. Betul, iya. Itu Bapak Ibu, ini Google Sheet. Jadi kalau mulai dari sekarang Bapak Ibu, handphonenya itu diinstal tuh Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Jamboard, apalagi tuh. Pokoknya semua kalender, Google Chat ya. Iya. Ya biar apa kita terbiasa menggunakan Google ini. Ya. Oke, ada yang mau nanya nih? Mau nanya boleh? Yang melambaikan tangan, mau nanya apa kepencet ini? Silakan Pak Yayan dinyalakan mikrofonnya. Berapa masih tawarin ya? Soalnya aku mau modal punya Bapak. Di chat aja Pak Jenal. Oh, di chat. Ya, coba. Assalamualaikum Pak Jenal. Siap. Mengapa saya menggunakan akun belajar ID di GCR, tapi siswa akun Gmail biasa tidak bisa gabung? Harusnya bisa. Jadi itu Pak Jenal yang apa sih pengaturan itu loh, pengaturan ada di pengaturan. Oke, kita ke Classroom ya. Coba. Classroom aja. Neng Lili, ini yang punya Neng Lili mungkin ada di situ kali ya. Bentar. Iya, kita ke Classroom. Mana Classroom saya? Oh, ya. Ini kelas saya. Ini saya yang kelas ini BWE ini Bapak Ibu. Ini bentar. Ini ada suara bocor. Kita mute dulu. Nah, ini juga anggotanya kita bisa cek di sini Bapak Ibu. Ini anggotanya tidak semua pakai akun belajar. Yang pakai akun belajar kelihatan Bapak Ibu. Di sini ada keterangan undang wali. Iya. Itu berarti yang pakai akun belajar ya, Pak Jenal? Iya. Bentar. Kalau yang nggak ada undang wali itu akun pribadi. Akun Gmail biasa. Nah, ini bisa, harusnya bisa. Bapak Ibu juga harusnya bisa. Tapi emang ada banyak kendala Bapak Ibu. Kalau nggak bisa gabung itu ada banyak kendala. Salah satunya itu bisa jadi proses login di emailnya belum sempurna. Usahakan untuk login itu pakai laptop. Jadi kalau pakai handphone itu banyak ada kendalanya gitulah. Tapi kalau pakai laptop itu loginnya bisa lebih sempurna. Nah, keunggulan Google Workspace ini Bapak Ibu, Gmeet-nya ini kita bisa langsung buat link Meet di sini Bapak Ibu. Kalau yang biasa kayaknya nggak ada. Nah, buat link. Jadi link meeting kita ini selalu sama dan udah ada.
Jadi tiap kita meeting itu kita nggak perlu nge-share link baru ke siswa. Nah, linknya sudah tersedia. Gitu. Kemudian, keren banget. Ini Bapak Ibu, saya tunjukkan di setting. Kalau Bapak Ibu ada yang namanya, yang ini apa tadi Bu Santi, yang kelola undangan ya? Iya. Kayaknya harus diubah dulu menjadi Yang setelan. anyone with link. Di mana ya? Saya juga nggak begitu ini nih. Tapi harus diubah dulu, jadi nggak dibatasi hanya yang ID saja. Itu sih tapi harusnya. Gimana saya juga lupa. Harusnya nggak ada masalah sih. Kemungkinan di akun siswanya itu ini proses login Gmail-nya belum sempurna. Bu siapa tadi? Bentar, aku lihat. Bu Mariani. Usahakan untuk gabung pertama pakai laptop untuk login pertama. Ini saya sedikit tunjukkan kelas saya. Saya kebetulan Bapak Ibu, saya di kelas saya mewajibkan siswa saya untuk menggunakan email belajar ID karena saya mengajar di kelas tinggi yang kebetulan sudah punya email belajar ID. Keunggulannya Bapak Ibu, kita bisa memasukkan orang tua atau wali. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini ada orang tuanya. Ini ada. Ini belum, orang tuanya belum masuk karena tidak memberikan email. Jadi udah banyak yang saya undang tapi belum di ACC gitu. Mungkin belum buka email. Fungsinya apa Bapak Ibu? Kalau orang tua ini ada walinya, nanti wali ini bisa melihat putra-putrinya itu udah mengumpulkan tugas belum, tugas mana yang sudah dikumpulkan, tugas mana yang belum dikumpulkan gitu ya. Tujuannya itu. Dan ini ada evaluasi secara berkala setiap seminggu sekali. Setiap hari Jumat itu si wali dikirimin email dari Classroom ini. Kita juga bisa mengirim secara manual. Misalnya kita membuat laporan nih ke orang tua, kita bisa kirim email ke semua wali misalnya. Nah. Bapak Ibu yang SMP, kayaknya ada beberapa yang SMP, yang dari SMP UPTD Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, itu kan SMP. Itu kebanyakan SMP udah punya semua akun belajar ID. Nah, itu Bapak Ibu bisa manfaatkan itu. Nah, ini memudahkan kita. Jadi orang tua juga ikut memantau Bapak Ibu. Jadi kita nggak ngejar-ngejar nilai siswa atau tugas siswa. Jadi biarin orang tua yang memantau tugasnya gitu. Oke, kita juga Bapak Ibu kalau ini kita undang aja guru-guru yang bidang studi kita ya. Jadi supaya apa? Kita bisa memantau tugas yang diberikan oleh guru bidang studi juga gitu. Terus Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengajar di kelas yang sama di misalnya tahun kemarin Bapak Ibu mengajar di kelas 6 dan tahun ini ditugaskan juga di kelas 6. Bapak Ibu bisa menggunakan kelas yang sama. Jadi tinggal salin kelas aja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa salin kelas dan bisa menggunakan postingan. Misalnya postingan yang udah pernah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu bisa gunakan kembali. Contoh nih, jangan di kelas ini ya, kita pakai kelas demo. Saya punya kelas demo. Ini kelas saya sebagai guru, Bapak Ibu, lumayan ya. Ini kelas saya sebagai murid. Oke, kelas demo. Nah, ini Bapak Ibu, kita buat tugas kelas. Nah, kita gunakan kembali postingan, ya. Kita klik. Kita mau pakai nih postingan tahun kemarin, itu bisa. Jadi kita nggak perlu capek-capek nyari lagi. Ini kita mau dari kelas mana gitu. Kita cari. Nah, tentunya kelas di mana kita sebagai guru ya, Bapak Ibu ya. Nah, misalnya saya mau kelas 6.
dari ini ya, kelas 6. Materinya apa? Di sini kan ada nih. Misalnya sifat operasi itu. Kita klik. Ini seperti ini ya, Bapak Ibu. Quizzes itu kemarin memanggil pertanyaan. Teleport pertanyaan. Nah, ini sama. Ini teleport ini, tugas. Jadi kita nggak perlu ngetik-ngetik tugas lagi. Nah, di sini gunakan kembali. Ada gunakan kembali. Buat salinan baru dari semua lampiran. Jadi termasuk lampirannya juga membuat salinan baru. Tinggal gunakan. Nah, kita edit lagi. Ada lampirannya ya, petunjuknya mau kita perbarui, topiknya mau kita ganti, tenggatnya kita sesuaikan gitu ya. Nah, atau kita jadwalkan. Ya, Bapak Ibu. Kemudian langsung aja tugaskan gitu. Terus kalau Bapak Ibu misalnya Pak, saya ditugaskan di kelas yang berbeda. Kemarin saya itu kelas 6, sekarang kelas 5. Nah, kalau Bapak Ibu punya guru kelas 5-nya punya classroom, Bapak Ibu minta diundang sebagai guru. Nah, setelah diundang sebagai guru, Bapak Ibu nanti bisa membuat salinan kelas itu. Contoh ya. Salah. Bapak Ibu minta diundang sebagai guru. Caranya di sini ya, di anggota, kemudian tambahkan ini guru. Setelah diundang, Bapak Ibu tinggal di sini Bapak Ibu, saya sebagai guru tamu itu di sini. Klik di titik 3. Nah, nanti ada salin. Oh, di sini juga bisa. Kalau kita sebagai guru, kita bisa salin kelas. Jadi kelas itu beserta isinya itu kita salin materi, tugas, kecuali nilai siswa ya, karena kita membuat kelas yang baru. Nah, ya, ini sangat ini membantu kita. Misalnya Bapak Ibu sekarang di kelas 6, padahal kemarin di kelas 5. Bapak Ibu cari nih, atau mau saya kasih kelas saya, Bapak Ibu tinggal kirim email, nanti Bapak Ibu salin kelasnya. Salin gitu. Bapak Ibu punya kelas yang sama persis dengan kelas saya gitu. Boleh Terserah. dong Pak Jenal. Bu Santi bukannya kelas 5 ya? Iya, saya ntar minta deh emailnya. Tuh. Bapak Ibu yang ngajar kelas 5 bisa salin kelas Bu Santi. Ya. Nah, belum semua Bapak Jenal kan udah setahun kemarin. Iya. Tahun kemarin di kelas 6 juga, kelas 6. Di sini. Tapi hanya 1 semester ini. Karena semester sebelumnya pakai akun Gmail biasa. Kemudian di semester keduanya saya ganti pakai akun Belajar ID. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai guru, jadi minta diundang dulu sama guru, yang kemudian buat salinan. Nah, salin link undangan. Salin ini ya. Gitu, Pak. Punya pikiran. Bisanya ngelaporin doang. Oke. Itu Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, ini Bu yang di classroom yang belum banyak dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru. Itu kalau kita membuat tugas, Bapak Ibu kalau pernah nggak ngasih tugas ke siswa tapi praktek gitu ya, sering ya, jarang. Maksudnya praktek apa? Jadi keterampilan nilai keterampilan. Coba Bapak Ibu, coba Pak Jenal. Keterampilan itu kalau kita nilai kan biasanya pakai rubrik ya.
Iya. Benar nggak? 4, 3, 2, 1. Betul. Kita coba ya, misalnya membuat tugasnya. Nanti Bapak Ibu langsung cek di classroom-nya, membuat konsep. Misalnya. Ini contoh aja Bapak Ibu. Nanti pelaksananya makan sesuai dengan materi masing-masing. Buat peta konsep, kemudian hasilnya upload di classroom. Nah, jadi udah hasil apapun tugas itu upload aja di classroom Bapak Ibu. Jangan minta di WA ya. Nanti WA-nya kehapus, ininya fotonya ngehang ya. Iya, karena kepenuhan memori. Udah di classroom ini udah aman banget Bapak Ibu. Nggak bakal hilang gitu ya. Selama Bapak Ibu ingat passwordnya. Kalaupun Bapak Ibu lupa password itu bisa direset. Bapak Ibu minta ke admin. Admin itu bisa kepala sekolah Bapak Ibu atau operator yang pegang admin. Nah, gitu ya. Kemudian misalnya kita kasih contoh. Buatlah peta konsep seperti contoh. Kita lampirkan. Upload file. Konsep. Oke, Bapak Ibu kalau mau siswa itu bisa mengedit, gini Bapak Ibu. Buat salinan untuk setiap siswa. Tapi untuk kalau menggunakan handphone ini siswa agak kesulitan. Kecuali siswa itu menggunakan laptop mengerjakannya, ini sangat membantu siswa. Buat salinan untuk setiap siswa. Nah, kalau saya nggak pada punya laptop, Pak. Pinjam punya bu gurunya. Ya, tapi cukup kalau perintahnya seperti ini sih nggak masalah ya. Jadi buat di buku kan. Gitu. Buat peta konsep seperti contohnya ini, kemudian hasilnya upload. Nah, biasanya kalau penilaian begini kan pakai rubrik ya. Kita buat rubriknya Bapak Ibu. Nanti kita ini hampir belum pernah melihat ini penilaian menggunakan rubrik ya. Pemanfaatannya di classroom ya. Nah, kita coba buat rubrik. Nah, ini ada kriterianya. Judul kriteria, nah, misalnya kita kasih tadi apa, peta konsep. Ini di sini, poinnya mau berapa? Poinnya 4, poin maksimal ya Bapak Ibu. Nah, deskripsinya apa? Langsung ke deskripsi aja, misalnya tadi itu, kita lihat dulu ininya. Ini peta konsepnya itu ada, isiannya ada 6 ya Bapak Ibu. Nah, berarti kita buat rubriknya kriterianya berdasarkan ini kan gitu, isian itu. Peta konsep. Misalnya mau skor maksimal 4. Mau 6 juga boleh, 10 juga boleh Bapak Ibu. Deskripsinya apabila terisi 6 poin dengan benar. Kemudian kita tambahkan lagi poinnya 3 apabila terisi misalnya 4 poin dengan benar. Kemudian poinnya 2 apabila terisi 2 poin dengan benar. Kemudian poin 1 apabila terisi 1 poin dengan benar. Nah, kalau udah kita simpan Bapak Ibu, simpan. Sini udah ada rubriknya, kemudian kita nggak pakai topik, nggak usah pakai topik. Bapak Ibu silakan cek di classroom-nya dan dikerjakan ya Bapak Ibu. Nggak perlu dikerjakan, maksudnya dikumpulkan. Terserah mau di
tapi nggak usah dikerjakan lah. Kalau dikerjakan kan ribet. Bu Santi nggak usah mengerjakan, sebagai guru kan nggak bisa mengerjakan. Saya udah semangat mencoba ini. Ya, di sini udah saya posting tugas membuat peta konsep. Silakan Bapak Ibu dibuka terus dikumpulkan atau diserahkan, di tune in atau mark as done. Boleh dikasih lampiran, boleh nggak perlu dikerjakan. Mau dikasih lampiran foto boleh atau file yang lain boleh. Itu kalaupun anak melampirkan foto, nilainya tetap terekod. Iya, nilai itu terekod. Oh, walaupun foto bukan diedit di peta konsepnya. Iya, betul. Tapi penilainya nanti kan kita lihat dulu. Oh, kita tetap gitu nggak otomatis. Nggak otomatis, ya. Oh. Kalau langsung di peta konsepnya otomatis nggak Pak Jenal? Nggak bisa. Oh, nggak bisa tetap. Berarti tetap kita lihat dulu tugas mereka ya. Betul, dilihat dulu, disesuaikan sama kriteria rubriknya. Silakan Bapak Ibu dibuka classroom-nya dan dikumpulkan. Mencoba aja Bapak Ibu, nggak perlu dikerjakan. Kita lihat apakah sudah ada yang mengumpulkan. Udah ada 5. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ini tiba-tiba jaringannya kurang bersahabat, jadi rada lemot. Nah, ini misalnya Bu Aida, kita lihat pekerjaannya, kita buka ya. Nggak ada yang ngasih lampiran ya? Oh, ada nih. Kita dulu. Ini tidak ada lampiran. Yang ada lampiran aja kita lihat. Bu Erna. Ya, ini misalnya tadi pekerjaannya ya, hasilnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada rubriknya. Nah, misalnya ini ternyata dari 6 poin tadi, dia hanya menjawab 4 dengan benar. Kalau 4 kan berarti tadi poinnya 3 ini ya, apabila terisi 4 poin. Nah, berarti kita klik di sini. Maka otomatis nilainya muncul di sini Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya semua betul nih 6-6-nya, kita klik aja sini. Atau mau kita ketik langsung di sini boleh. Misalnya cuman betul cuman mengisi 2 poin dengan benar, klik aja 2. Maka nilainya langsung 50. Kalau yang mudah sih ini tinggal klik ini. Betul semua nih, klik 4 poin. Kemudian untuk melanjutkan tinggal klik ini aja Bapak Ibu. Nggak langsung dikembalikan nggak apa-apa. Jadi langsung pilih next, maka ini kalau sepertinya sinyal Pak Jenal, sinyalnya Pak Jenal lost deh. Sinyalnya Pak. Udah masuk lagi. Oh, udah. Oke. Tadi karena saya pakai hotspot dari handphone dan ada telepon masuk, jadi datanya terputus. Oh, kirain habis kuotanya Pak Jenal. Banyak habis dapat transferan. Ya Bapak Ibu. Nah, tadi kita lanjutkan. Kita lanjutkan di sini ya. Kalau betul semua, kita kasih rubriknya 4 skornya. Kalau misalnya tadi sesuai itu, cuman mengerjakan 4 poin dengan benar, ya 3 gitu ya. Nah, contohnya ini. Nanti otomatis nilai di sini akan berubah. Untuk mengoreksi yang lain Bapak Ibu tidak perlu langsung dikembalikan, langsung aja klik next. Kalau statusnya ditugaskan Bapak Ibu, ini berarti dia belum mengerjakan, belum mengumpulkan.
Atau cari di sini aja yang udah menyerahkan. Nah, ini ada diserahkan. Walaupun nggak ada lampirannya, misalnya ini cuma 2 yang betul. Maaf ya Bu Aida, cuma dapat 50. Kemudian kita cari lagi yang sudah diserahkan. Bu Dian Mayasari. Nah, Bu Dian Mayasari misalnya betul semua. 6 poin. Nah, langsung dapat nilai 100. Kita cari lagi Bu Dian Wulandari. Nah, misalnya betul berapa tadi? 4 poin atau iya 4 poin. Nilainya 75. Pak Jenal, kalau dibuat 6 poin gitu nilainya Sama. dia kan koma-komaan ya. Maksudnya 100 gitu dibagi 6 gitu. Dia Enggak? langsung bulat, dibulatkan. Oh, langsung bulat. Misalnya langsung dibulatkan. 78 gitu. Oh, baik. Jadi sesuai dengan rubrik yang kita buat, mau 4 poin, 6 poin bisa. Kalau udah Bapak Ibu udah semua, tinggal dikembalikan aja. Mengembalikan beberapa kiriman. Jadi mengembalikannya nggak perlu satu-satu. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu. Ini yang mau kita kembalikannya di checklist, yang udah kita nilai. Nah, ini udah ada yang mengumpulkan ya beberapa. Tapi belum kita nilai. Nah, kita kembalikan yang udah dinilai, yang di checklist nih. Kembalikan. Jadi nggak perlu dikembalikan satu-satu Bapak Ibu. Ini menghemat waktu. Itu penilaian dengan rubrik Bapak Ibu. Jadi dan ini bisa kita pakai misalnya nanti tugas peta konsep itu nggak cuma 1 kali. Nah, bisa kita gunakan ulang. Ya, caranya misalnya kita berarti ke tugas lagi. Bentar. Oke, ini tiba-tiba sinyalnya jadi oh ya Bapak Ibu, saya ingin mempraktekkan kita belajar kolaborasi dengan siswa secara interaktif ya Bapak Ibu. Dengan Google Sheet. Kemarin saya praktekkan nih, lumayan siswa itu antusias gitu. Pertama kita buka Google Drive Bapak Ibu. Google Drive, kemudian kita klik baru. Sebenarnya nggak hanya Google Sheet ya, semua ini bisa kita pakai berkolaborasi dengan siswa. Ya Bapak Ibu. Kalau saya suka pakai Jamboard. Ya, Jamboard juga bisa. Oke, kita coba ini. Pakai Google Sheet, kita pilih spreadsheet kosong. Kalau alumni pelatihan ini udah pakai Jamboard semua, Bu Santi kemarin. Jadi udah basi kalau kita ajarin Jamboard. Keren. udah basi kalau diajarin Jamboard lagi, itu lagi Pak gitu. Yang lain dong gitu. Anda sombong. Karena ini next level ya, udah level 2 GMT-nya. Oh, begitu ya. Oke. Kita kasih judul misalnya materi, sesuai materi misalnya perkembangbiakan hewan. Makhluk hidup aja. Perkembangbiakan makhluk hidup. Nomor, nama makhluk hidup, cara perkembangbiakan, nama siswa, apa nama kamu gitu ya. Nanti siswa kita minta mengisi ini cepet-cepetan, banyak-banyakan. Yang paling banyak mengisi nanti dapat hadiah dari Quizzes Master Trainer gitu.
Caranya, Kedengeran, Pak Jenal. oh iya, saya mute. Oke, caranya kita buat tabel seperti ini seperti ini dulu Bapak Ibu. Kemudian kita share nih linknya. Caranya ini, klik bagikan. Bagikan. Kemudian di sini kalau Bapak Ibu pakai email belajar ID, ganti ya setelannya, diklik dengan siapa saja memiliki link. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu dipakai untuk ini diganti dengan editor. Misalnya mau perkenalan gitu ya, itu bisa. Salin, selesai. Atau Bapak Ibu ingin membuat jadwal bersama dengan bidang studi, nah, bisa. Bapak Ibu, saya share linknya di chat room, silakan Bapak Ibu diisi. Nah, saya kasih contoh misalnya sapi. Jangan menghapus pekerjaan orang ya, silakan yang udah ada ininya dilengkap. Nah, cara perkembangannya misalnya vivipar. Nah, namanya nama siswa. Nah, wah, udah ini banget nih, udah banyak yang masuk ke ini ya. Bergabung, udah join. Bu Erna tuh udah ngisi. Ini siswa akan ini Bapak Ibu cepet-cepetan rebutan ya. Ini Ya, akan meningkatkan aktivitas siswa. Jadi siswa itu nggak cuma dengerin gurunya, nonton video gitu. Jadi ada aktivitas yang membuat mereka itu menggerakkan jarinya. Seperti kemarin kuis ya, seperti itu. Jadi tidak monoton. Nah, dan ini tuh salah satu ciri pembelajaran berbasis kecakapan abad 21 Bapak Ibu, yaitu kolaborasi. Siswa kita, termasuk kita itu harus ini Bapak Ibu, dibiasakan kolaborasi. Kayak ini Google Master Trainer sama Google Quizzes Trainer, Super Trainer ya. Kita kolaborasi untuk karena ternyata ada ini saling mengisi gitu, saling memudahkan lah gitu untuk pembelajaran kita gitu. Karena setiap aplikasi itu ya ada plus minusnya ya Pak Jenal. Betul, ada kelebihan dan kekurangan. Tidak sempurna gitu. Jadi senyamannya aja, senyaman disesuaikan. Nanti kita coba lagi Bapak Ibu, kolaborasi terintegrasi dengan Canva. Bapak Ibu yang punya akun Belajar ID, Bapak Ibu bisa daftar Canva Premium. Ya, Canva for Education. Dengan akun Belajar ID-nya. Itu fiturnya lebih banyak lagi. Nanti insya Allah kita buatlah pelatihannya untuk Canva for Education. Siap ya Bu Santi ya? Kita bikin video pembelajaran. Oh gitu. Itu apa ya, kalau untuk Canva for Education itu yang ngupload itu ya surat tugas mengajar. Betul, ya? Iya. Surat tugas harus dipersiapkan dulu. Atau SK atau surat sertifikasi pendidik ya. Nah, silakan disiapkan, SKBM, SK dari kepala sekolah itu diupload. Tidak boleh menuliskan nama hewan yang sama atau ya hewan ya ini ya. Hewan, padahal kenapa semuanya hewan? Padahal kan perkembangbiakan makhluk hidup, nggak ada yang gitu enceng gondok atau ini mendekati makan siang Pak Jenal. Oh iya betul. Kecerdasan suka menurun. Tapi luar biasa, udah banyak yang mengisi ya. Ini Bapak Ibu bisa modifikasi, misalnya mau perkenalan nih, misalnya nama, asal sekolah, kemudian tempat tugasnya gitu. Balik lagi ke kreasi masing-masing ya Pak Jenal. Betul. Baik, cukup Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan yang lain. Ini udah tinggal setengah jam lagi. Kita belum menjelaskan uji kompetensi.
kita nggak ada tugas-tugasan Bapak Ibu, karena ini udah level 2 Bapak Ibu. Udah ya, yang kemarin itu udah kami anggap udah jago lah gitu ya, membuat Google Slide, materi di Google Slide, membuat website pribadi dengan Google Sites, kemudian membuat Google Form, berkolaborasi gitu ya. Apalagi membuat YouTube, itu mah udah pekerjaan sehari-hari Bapak Ibu ya. Membuat video pembelajaran. Baik, akan saya stop ininya, berbaginya. Tinggal klik sini Bapak Ibu. Kemudian sini ganti editor, ganti dengan pengakses lihat saja. Bapak Ibu tetap bisa melihat ini, tapi tidak bisa mengganti. Selesai. Nah, itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa modifikasi, misalnya mengumpulkan nilai bidang studi nih, Bapak Ibu yang guru kelas. Misalnya mengumpulkan bidang studi, hanya misalnya Bapak Ibu hanya mengizinkan guru ini untuk mengisi kolom ini. Kita praktekkan ya Bapak Ibu. Tapi harus ada email nih, email yang aktif yang bisa mengisi itu. Ini udah pernah saya sampaikan di Google Master Trainer batch 1 dan 2. Batch 3 kayaknya belum. Oh, kita bikin ini baru. Sheet baru. Waktunya setengah jam lagi, mudah-mudahan. Bapak Ibu bisa tuliskan emailnya di kolom chat. Nanti saya kolaborasi dengan Bapak Ibu. Tidak harus semua, sebagai contoh saja. Ini karena ini udah mendekati penilaian tengah semester ya Bapak Ibu. Bapak Ibu guru kelas, wali kelas biasanya punya tagihan untuk mendata atau mengumpulkan nilai dari guru bidang studi. Nah, ini ada cara kita berkolaborasi dengan guru, sesama guru. Misalnya ini daftar nilai kelas apa gitu misalnya, nomor, nama siswa, mata pelajaran misalnya ini agama, PPKN, terus PJOK, terus misalnya apa lagi ya, matematika. Oke, kita kasih namanya 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ini Andi, Budi, Cindy, Dani, Eko. Ini contoh aja Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu yang kepala sekolah nih bisa membuat tagihan ini ke guru-gurunya. Di-share aja, nanti guru itu akan malu kalau ternyata saya masih kosong nih, belum ngisi gitu ya. Misalnya kolom agama, di blok Bapak Ibu, kemudian klik ini data apa format ya, data. Nah, kemudian klik ini apa ini, rentang dilindungi ya, di sini ya, di data lindungi rentang. Oke, klik. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalnya deskripsinya mohon diisi nilai PTS gitu. Kemudian ini rentang ya, rentangnya C2 sampai C7. Nah, kemudian style izin. Nah, di sini pilih custom, batasi siapa yang dapat mengedit rentang ini. Pilih custom, kemudian kita cari misalnya
Ini nggak harus semua ya Bapak Ibu. Kita ini Bu Siti Aminah, siap-siap Bu Siti Aminah. Kita klik. Nah, Bu Siti Aminah ini sebagai guru agama misalnya ya. Nah, kemudian klik selesai. Oke, Bu Siti Aminah, coba diisi ini. Masih muncul ini. Oke, berikan akses. Nah, Bu Siti Aminah, coba silakan mengisi kolom agama. Udah bisa belum, Bu Siti Aminah? PKN. Saya mau. Caranya Pak gimana Pak? Ke email ya, notifikasinya Ya, di email. notifikasi di email. Coba Ibu jadi cek. Ibu buka email dulu, email Google Workspace-nya. Mohon diisi nilai PTS. Coba saya kasih Bu Santi. Oke. Bisa. Udah. Coba diisi Bu Siti Aminah. Bu Santi, coba Yes, bisa mengisi PKN. On the way. Oke. Bu Siti Aminah belum berhasil? Saya Masih coba. connect, masih connect. Oke, coba saya kasih ke yang lain. Coba PJOK saya kasih dulu. Kalau nggak bisa bilang ya, mungkin ada pengaturan yang belum saya ini. Aku nggak keterima, Pak Jenal. Oh, ininya, setelannya. Nah, ini juga Pak Jenal yang apa yang saya rasain yang akun belajar ID ini kadang emailnya itu nggak langsung ke yang utama ya, semaunya dia. Apa pengaturan saya yang harus diperbaharui? Harusnya sih bisa Bu Siti Aminah, bukan di situ ngisinya Bu Siti Aminah, tapi di ini ya, dicoret. Coba Bu Santi ngisi lagi. Bentar, aku cari dulu emailnya. Bu Desi Purwati, ya coba ya Bu Desi Purwati. Isi kolom PJOK. Kemudian matematika saya kasih ke Bu Rini Mafita. Tetap aja belum kekirim. Coba ke Gmail. Tapi masuk nggak? Nggak Belum ada, masuk. nggak ada. Nggak ada Belum. notifikasi. Nggak ada, cuma membuat peta konsep doang. Coba. Iya sama Pak, sama. Oh, ini linknya aja saya kasih. Coba sekarang buka linknya ya Bu siapa aja tadi? Bu Siti Aminah, Bu. Sangat. Ke chatroom, saya kirim ke chatroom. Bu Siti Aminah, Bu Santi, Bu siapa lagi tadi? Saya sedang merekam. Kalau mau ke itu ke WA. Oh, ke WA, oke. Takut nggak bisa diminimize. Ke chatroom nggak bisa? Bisa. Bentar dulu. Bentar. Tadi Bu siapa yang saya bagi? Saya pelajaran apa Pak Jenal? PPKN. Tapi ini yang bisa agama malah. Coba diklik
diisi. Belum terisi? Nggak mau. Oh, baru. Nggak bisa Pak Jenal. Nggak bisa? Enggak, maksudnya ini saya masih harus ganti. Tadi laptopnya dipakai suami saya, jadi akunnya pakai. Oh gitu, Saya iya ganti iya. dulu. Oh, Kalau kan nggak mau ke diundang. itu, kalau mau ke WA. Oke, siap. Ke WA Ntar dulu. group. Pak, aku belum ada, Pak. Ibu mungkin pakai akun yang berbeda ya? Iya, kadang gitu Pak Jenal ya, kita saking banyaknya akun ya, Iya. jadi bingung yang mana gitu. Saya juga Oke. masih mau pelajari. Ya udah, nggak apa-apa lah. Ya intinya begitu. Kita ini, aduh, nge-lag nih laptop saya. Nah, Nge-lag, kebanyakan yang dibuka ya. kebanyakan yang buka. Oke, cukup Bapak Ibu. Kita ganti topik. Ini Oke deh. saya tutup ya Bapak Ibu ya. Oke. Karena nge-lag laptopnya. Baik, kita lanjutkan. Ini tinggal 20 menit. Kita ini ya Bapak Ibu, kita persiapan untuk uji kompetensi. Atau ini dulu, Di kompetensi. Google Calendar. Bapak Ibu, Google Calendar. Saya perkenalkan Google Calendar. Tanggal 1 semua nggak tuh Pak? Apa tuh? Google kalendernya tanggal 1. Oh, kalendernya. Iya, biar gajian terus ya. Terus. Iya. Saya perkenalkan Google Calendar, caranya masih sama Bapak Ibu. Klik di sini di akun kita, itu ada kalender. Nah. Ini aduh lama nih. Assalamualaikum Pak Jenal. Ya. Kurang jelas suaranya, maaf. Nah, Bapak Ibu bisa membuat janji atau jadwal rapat, jadwal meeting, jadwal webinar di sini Bapak Ibu di Google Calendar ya. Nah, kemudian di Google Calendar ini Bapak Ibu ini sangat bermanfaat sekali terutama untuk sebagai pengingat kita ya. Ini kalender saya di bulan September. Ada juga kalau kita lihat di bulan sebelumnya lumayan banyak kegiatan. Loading, aduh, Masya Allah. Bener kan? Mana tadi? Oh. Tadi nih, diginiin. Nah, ini kalender saya, Bu, di bulan Agustus lumayan banyak padat dengan pelatihan-pelatihan. Bapak Ibu juga jangan bosan-bosan untuk menambah ilmu dengan pelatihan Bapak Ibu. Insya Allah akan menambah pengetahuan kita. Ini contohnya Bapak Ibu, caranya tinggal klik buat, klik di sini. Nah, kita mau apa ini? Misalnya rapat alumni GWE Quizzes. Nah, ini aja Bapak Ibu ya, apa namanya? Cuman contoh aja. Nanti kalau terkirim di email Bapak Ibu, jangan di ini beneran gitu ya. Waktunya kita pilih. Misalnya kita mau tanggal 1 tapi jamnya nanti jam 2 sampai jam 3, 1 jam. Nah, tambahkan tamu tinggal klik emailnya.
GWE. Nah, di sini saya udah ini ya, GWE terintegrasi Quizzes. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi. Kemudian mau apa ininya? Nah, di sini udah ada Google Meet-nya, link Google Meet. Kemudian tambahkan deskripsi, mau ditambahkan misalnya sampai bertemu nanti. Ini cuman latihan ya Bapak Ibu. Nanti kalau dapat notifikasi nggak perlu di ini betulan. Kemudian kalendernya mau kita layarnya nggak jalan tuh saya. Oh ya. Mungkin ini internet saya yang kurang bagus nih. Iya, iya. Kemudian kita mau dapat notifikasi berapa menit sebelumnya, 10 menit, 30 menit, 1 hari sebelumnya. Nah, ini bisa diatur. Bahkan mau tiap 5 menit dapat notifikasi, boleh. Bisa ditambahkan aja. Tambahkan notifikasi. Simpan. Kalau udah, nah kita lihat nih pesertanya itu kalau udah sesuai Bapak Ibu, nah, tinggal simpan. Kemudian kirim. Nah, Bapak Ibu bisa dicek di emailnya. Nanti ada email dari saya itu tentang barusan yang saya buat. Ada nggak Bapak Ibu? Di email, klik di email, terutama email belajar ID Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang sudah aktivasi dan udah ini di email belajar ID, insya Allah ada. Kalau di email biasa kemungkinan nggak ada. Kalau di Gmail biasa, karena saya ngundangnya di email belajar ID. Ada yang sudah dapat Bapak Ibu? September. Nah, ininya di sini nih. Tanggal 2 ya di sini. Tadi saya buat tanggal berapa ya? Oke, satu lagi Bapak Ibu, kita kalender ini kita bisa membuat slot janji temu. Nah, di sini ya. Misalnya Bapak Ibu ingin membagi raport. Bagi raport misalnya bagi rapor daring. Nah, Bapak Ibu bagi rapotnya tanggal berapa? Misalnya tanggal 4 hari Sabtu. Bapak Ibu cuma punya waktu 1 jam misalnya dari jam 9 sampai jam 10. Nah, cuma 1 jam. Terus masing-masing orang tua murid berapa menit kesempatannya? Katakanlah 10 menit. Nah, ini mau disimpan di kalender mana? Klik aja. Ini kebetulan kalender saya banyak. Saya pilih nih, GWE Quizzes. Kemudian simpan. Ya. Nanti linknya Bapak Ibu, nah di sini udah muncul. Kita klik. Buka halaman janji temu. Ini linknya kita copy. Nah, akan muncul di sini Bapak Ibu. Linknya kita copy. Nah, Bapak Ibu silahkan ini ya, pilih jadwal. Saya share di ini nih, chatroom. Saya share di chatroom. Bapak Ibu pilih jadwal atau hari atau tanggal yang sesuai dengan ini Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu diklik di chatroom. Bapak Ibu pilih mau di jam berapa ketemu saya gitu untuk membagi rapor daring gitu. Coba, udah ada belum? Belum ada nih.
Pak Jenal, link-link yang ke email juga masih sama, masih tetap konsep. Apa sinyal Pak Jenal mempengaruhi ya? Coba yang di ini, yang di chat room. Saya kirim link, udah ada belum? Saya kirim link kalender. Lihat chat ini, Zoom chat. Nah, coba diklik Bapak Ibu itu, Bapak Ibu kemudian pilih salah satu jadwal. Nah, ada yang sudah. Nah, ini udah ada nih. Coba tanggal 4. Belum ada yang milih nih. Nggak ada yang mau ngambil rapot kayaknya. Coba Bapak Ibu. Belum ada yang ngeklik ini? Nggak bisa diklik, Pak. Nggak bisa, harusnya bisa sih. Iya Pak, aku juga nggak bisa. Tapi ini udah ini nih, kayaknya udah habis nih. Masih dua jadwal lagi. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya di kalender. Tapi kalau Bapak Ibu tidak terbiasa menggunakan kalender, emang ini agak apa ya? Mungkin kurang ini ya. Kurang bermanfaat gitu. Nah, kalau saya terbiasa menggunakan ini, jadi jadwal-jadwal kegiatan saya itu udah ada. Nah, ini Bapak Ibu udah ada nih yang mengisi. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat hari Sabtu. Sebelum tanggal 2 sama dia pasti udah kalau tanggal 3 jangan panjang kita tanya udah dikirim belum, kalau kata dia iya Bu belum, banyak alasan, bilang aja kembalikan. Santi di mute dulu Bu Santi. Nah, ini duit tetap kembali tapi kita jatuhnya ke klik hari Sabtu. kita bilang lagi ke Shopee. Nah, di sini hari Sabtu itu nih, ada yang sudah tadi menjadwalkan. Siapa nih? Jam sekian ini dengan Bu Nurilis. Nah, ini ada Sekolahku Jati Mekar 7. Kemudian Dede Abdullah. Kemudian TK Al-Azhar. Nah, kemudian Bu Yanti Riftina. Nah, ini kemudian nih ada Bu Guyu Ocha. Nah, Bu Guyu Ocha nih, Jati Cempaka. Kita klik. Nah, jadi pada jam sekian Bapak Ibu, saya akan meeting nih dengan Bu Guru Ocha. Iya, bagi rapor daring. Meet-nya udah ada nih di sini. Ya. Nah, ini udah terjadwal. Nah, di jam berapa nih dengan Bu Nurilis? Bu Nurilis di jam 9 sampai jam 9:10 lewat 10. Linknya udah ada di sini. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Ini slot janji temu. Nah, kalau Bapak Ibu pengen bertemu dengan, jadi kita tawarkan nih, saya punya waktunya jam sekian sampai jam sekian. Nah, silakan Bapak Ibu bisanya di jam berapa gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu untuk kalender. Terakhir Bapak Ibu, terakhir kita akan bahas. Bentar. Ya, nanti sampai dia ngomongin gini boleh. Terakhir Bapak Ibu kita bahas uji kompetensi. Nanti Bapak Ibu akan dibagi menjadi dua kelompok ya untuk distribusi trainernya. Jadi trainer yang pertama itu Bu Santi. Trainer mana Bu Santi? Halo. Ada? Oh, ya. Trainer pertama itu Bu Santi dan trainer kedua itu saya. Pembagiannya nanti saya share di grup WA maupun di Classroom, tapi saya tunjukkan dulu seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jangan salah mengisi
nama trainer dan GMT level berapa yang diikuti. Karena kalau salah nanti tidak akan terkirim ke email kami Bapak Ibu datanya. Kalau tidak terkirim ke email kami, otomatis sertifikatnya tidak bisa terbit karena kita nggak punya datanya gitu ya. Nah, silakan nanti dicek datanya begini, dari urutan 1 sampai 200, ini hampir 300 Bu pendaftar kita. Nah, dari urutan 1 sampai 200 itu nama trainernya ini Bapak Ibu. Diketik nanti Santi SPD 14@guru.sd.belajar.id. Harus sama persis. Nggak boleh kelewat 1 huruf pun, termasuk kurang titik, kebanyakan titik, itu nggak boleh. Karena tidak akan terkirim ke email kami. Kemudian program yang diikuti Bu Santi itu GMT level 1. Nah, kemudian dari urutan 200 sampai 296, nah, itu nanti yang dimasukkan adalah email saya. Emailnya seperti ini Bapak Ibu, jangan salah juga, zainalmutakin561@guru.sd.belajar.id. Nah, kemarin banyak yang salah mengetikkan Bapak Ibu, ada yang Zainal pakai I, nah itu salah. Ada yang Mutakien, nah itu salah ya. Nanti emailnya tidak akan terkirim ke datanya tidak akan terkirim ke email kami. Kemudian programnya yang diikuti kalau saya GMT level 2. Itu ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk ininya, apa namanya? Nama trainernya. Kemudian Bapak Ibu tugasnya hanya mengerjakan uji kompetensi. Uji kompetensi itu nanti ada di Classroom. Saya share Classroom-nya. Kelas. Bapak Ibu nanti cek tugas kelas. Kemudian ada menu uji kompetensi di paling bawah. Ini uji kompetensi. Oh, ini belum saya edit. Nanti ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu boleh tulis, boleh catat jawabannya ya. Oh ini oke. Linknya pindah. Nah, ini Bapak Ibu. Kita coba isi ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, perhatikan Bapak Ibu, nanti ini email pribadi atau email belajar ID boleh. Misalnya kalau saya Zainal Mutakin 561@guru.sd.belajar.id. Ini cuman sekitar 3 menit Bapak Ibu. Nama untuk sertifikat. Kalau saya namanya nggak pakai gelar, kalau Bapak Ibu boleh pakai gelar. Jadi nanti akan di ini sesuai sertifikatnya sesuai nama yang Bapak Ibu ketik di sini. Email belajar ID. Ini diisi nama email Bapak Ibu ya. Ini karena saya yang ngisi pakai nama saya, guru.sd.belajar.id. Asal sekolah atau lembaga, nama sekolah Bapak Ibu. Ibu guru apa, PAUD, TK, SD, SMP, nah, diklik. Sekolahnya negeri swasta, provinsinya, kalau saya Jawa Barat, Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan provinsi Bapak Ibu. Asal kabupaten kota, saya itu Kota Bekasi, nanti Bapak Ibu silahkan disesuaikan sama kabupaten kota Bapak Ibu. Kota Bekasi. Kecamatan saya itu tugasnya di Kecamatan Pondok Gede. Saya sebagai guru. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu yang Bu Santi, trainernya pilih yang
GMT level 1. Kalau yang saya GMT level 2. Gitu ya. Nah, di sini nama email trainer tadi ya Bapak Ibu. Kalau yang Bu Santi ketik Santi SPD 14@guru.sd.belajar.id. Nah, ya, ini bagian terpenting ya Bapak Ibu. Ini bagian terpenting. Kalau Bapak Ibu salah mengetikkan ini, nanti emailnya tidak terkirim. Kalau Bu Santi level 1, ya. Kalau saya level 2. Nah, karena ini saya berarti pakai email saya. @guru.sd.belajar.id. Kemudian next, kita akan diarahkan ke soal. Silakan Bapak Ibu catat atau tulis ya jawabannya, atau paling enggak atau di screenshot silakan. Perangkat yang dapat digunakan mengakses Google Drive. Ini jawabannya semua. Harus semuanya Bu, 4-4-nya. Nggak boleh 1, 2, 3, nggak boleh. Opsi berbagi yang sebaiknya Anda gunakan jika mengizinkan rekan kerja melakukan perubahan, berarti editor. Google Meet, untuk memulai panggilan video dengan siswa menggunakan Meet. Apa yang dapat Anda bagikan dengan siswa saat mempresentasikan layar? Ini semua bisa dibagikan. Apa langkah pertama dalam menambahkan komentar? Pilih atau highlight. Manakah dari langkah-langkah berikut yang Anda dapat lakukan membuat presentasi? Buka Google Drive, klik plus, lalu Google Slide. Di Google Form, jenis pertanyaan apa yang sebaiknya Anda gunakan untuk menyediakan pilihan lebih dari satu jawaban? Itu kotak centang. Formulir dapat diubah setelah dikirimkan ke siswa? Benar. Kolom apa saja yang dapat Anda sesuaikan saat membuat kelas di Google Classroom? Ini jawabannya ini, kecuali biodata pengajar. Ya Bapak Ibu ya. Ini poinnya 3 ya Bapak Ibu, jangan sampai salah. Bapak Ibu salah satu aja nanti poinnya jadi 0. Di halaman mana Anda dapat membuat tugas baru untuk siswa di Google Classroom? Di tugas kelas. Manakah 2 penggunaan Google Sites yang paling efektif? Yaitu mengatur materi dan berbagi informasi. Apa yang dapat Anda tambahkan ke situs Google? Itu dokumen, formulir, gambar, teks. Nah, kemudian klik next berikutnya. Saat berbagi file dengan orang lain, Anda dapat memilih setelan berikut. Ya, ini 3-3-nya betul. Anda dapat menambahkan komentar pada dokumen dan memberikan tugas kepada seseorang yang Anda sebutkan di komentar. Benar. Manakah dari jenis pertanyaan berikut yang tidak dapat dinilai otomatis? Itu paragraf. Saat Anda mengirimkan formulir ke siswa, jawaban mereka disimpan di formulir. Anda juga dapat menyimpan respon mereka di spreadsheet. Jika menggunakan Chromebook, Anda dapat mengaktifkan mode terkunci. Benar. Anda dapat menjadwalkan rilis tugas di Classroom. Benar. Anda membagikan template laporan dan meminta siswa mengedit dokumennya sendiri. Ada opsi terbaik untuk dokumen yaitu buat salinan untuk setiap siswa. Anda dapat membuat dokumen dari template langsung dari Google. Benar. Bagaimana cara mengundang siswa ke Classroom? Pilih yang sesuai. Ini semua bisa. Kemudian rekan pengajar kelas memiliki hak yang hampir sama kecuali menghapus kelas. Benar atau salah Anda dapat mempresentasikan slide di Google Meet? Benar. Apa cara untuk mendorong interaksi selama pelajaran di Google Meet? Itu menggunakan fungsi chat. Google Meet dan Jamboard. Jamboard dapat digunakan untuk membuat papan tulis virtual, mengajak siswa menjelaskan ide, dan udah cuma 2 Bapak Ibu. Bentar. Oke, item apa yang dapat ditampilkan ke Jamboard versi desktop? Stick note, gambar, bentuk, dokumen enggak? Cuman iya cuman 3 ini ya Bapak Ibu. Tidak ada dokumen. Kemudian next. Ini nanti jawabannya akan diacak Bapak Ibu ya. Di Classroom Anda dapat memberikan tugas kepada siswa secara individu. Benar. Saat mengirimkan tugas di Classroom, siswa hanya dapat mengirimkan file. Ini salah.
Kemudian fitur yang tersedia di Google Slides yang sesuai, memberikan komentar, memberikan video, gambar, diagram, grafik, betul semua. Manakah opsi berikut yang merupakan praktik terbaik saat menggunakan slide? Ini menggunakan slide. Ya, kecuali ini ya Bapak Ibu ya. Penilaian siswa. Jika ingin menjadikan formulir sebagai penilaian mandiri, yaitu jadikan sebagai kuis. Saat menambahkan masukan jawaban ke formulir, jenis media apa yang tidak dapat, itu hyperlink. Jenis referensi yang dapat Anda tambahkan ke Classroom, ini semua bisa. Semua. Nah, apa saja kegunaan luar biasa dari Google Sites? Menyusun materi, membuat situs, berbagi referensi. Benar atau salah, Google Sites hanya dapat dilihat oleh siswa? Salah. Pesan yang dapat diarsipkan akan dihapus di kotak masuk, tetapi tidak dihapus secara permanen. Benar. Anda dapat menjadwalkan email untuk dikirim di lain waktu? Benar. Apa yang dapat Anda lakukan di bantuan komunitas? Membaca, ini jawabannya semuanya. Ya. Semuanya. Apa yang dapat Anda temukan di menu bantuan Google Dokumen? Ini juga semuanya. Semuanya. Oke. Ini kalau ini hanya saran Bapak Ibu, jawab aja efektif atau sangat efektif ya. Efektif atau sangat efektif. Sama sekali tidak sulit. Seberapa puas? Puas. Sangat mungkin. Apa yang pengaruh, sangat berpengaruh, boleh ya. Apa yang ini membantu? Yang membantu itu apa? Bimbingan atau materi atau kuis? Misalnya bimbingan. Berapa lama ini biasanya idealnya 3-4 hari Bapak Ibu. Cuman kita buat 2 hari ya. Platform apa yang paling banyak Anda gunakan? Google Classroom. Ini klik aja iya. Iya, siap. Nah, misalnya ini saran, misalnya ditambahkan lagi waktunya, gitu ya misalnya. Kemudian kirim. Udah, Bapak Ibu selesai. Nah, kalau mau lihat skor, silakan dilihat skornya. Tetot, berapakah skornya? Mudah-mudahan nggak 100, biar jawabannya nggak 100 semua ya nanti Bapak Ibu ya. Oh ternyata 100 Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Nah, itu uji kompetensi. Uji kompetensi akan kami share setelah pertemuan ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu boleh langsung mengerjakan, boleh besok juga masih bisa. Untuk sertifikatnya hanya yang sudah mengerjakan uji kompetensi dan menuliskan email trainer dengan benar. Ya, yang mengerjakan uji kompetensi dan menuliskan email trainer dengan benar. Karena nanti datanya akan dikirim berdasarkan email yang Bapak Ibu tulis. Ini datanya sekali lagi saya share ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek, saya share juga di Classroom maupun di grup WA. Untuk peserta nomor 1 sampai 200, trainernya Bu Santi, tulisannya Santi SBD 14@guru.sd.belajar.id, GMT level 1. Untuk nomor 200 sampai 296, trainernya saya, program yang diikuti GMT level 2. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan 2 hari ini. Bu Santi, ada yang mau disampaikan? Tidak Pak, cukup. Terima kasih dan mohon maaf sebenarnya. Terima kasih atas antusiasnya dan saya secara pribadi juga mohon maaf apabila selama penyampaian materi masih terdapat banyak kekurangan. Itu saja sih Pak Jenal. Selamat mengerjakan uji kompetensi. Saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu dari yang Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Bali, dan dari yang
daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Terima kasih. Maaf yang belum disebutkan satu persatu, Bapak Ibu. Terima kasih antusiasnya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di pelatihan-pelatihan berikutnya. Bapak Ibu, kalau ada yang mau dikonsultasikan atau didiskusikan, silakan Bapak Ibu, boleh. Kami terbuka untuk mau dijapri, silakan, asal waktunya nggak tengah malam gitu. Insya Allah kita balas. Terima kasih dari kami. Cukup sekian Bapak Ibu. Tetap semangat. Selamat mengerjakan uji kompetensi. Setelah ini akan kita posting uji kompetensinya di Classroom. Saya undur diri. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih dari kami. Undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.